setiap tahunnya. Jangka waktu maksimalnya itu 10 tahun dan akan diberikan grace period maksimal 12 bulan. Grace period tuh maksudnya misalkan pian minta waktu tambahan. Waktu tambahan tuh maksimal 1 tahun, jadi 11 tahun. Kemudian paling tinggi pinjamannya itu adalah 5 miliar. Jadi minimal 500 juta, maksimal 5 miliar. Di grace periode itu kita hanya bayar bunganya, Bu ya, Di selama 12 Gas, bulan misalnya. itu tergantung karena Pak Alpian skemanya kayak apa. Apakah karena setelah setelah tutup 10 tahun, tapi bagian pian ini masih di misalkan 10 tahun, di tahun ke-9 bagian pian tuh lagi ada masalah keuangan. Berarti kan otomatis perpanjangan maksimal sampai 12 bulan. Di perpanjangan itu Oh, pian membayar sisanya plus kalau ada masih bunganya. Itu ada perhitungannya mana ya lah Om coba carikan. Price listnya, Bu. Itu ada Excel-nya. Itu ada Excel-nya perhitungannya. Kemarin tuh ulun menghitung pinjaman itu semalam tuh pinjam 500 juta, pembayaran selama 1 tahun kalau kada salah. Itu bunganya cuman ratusan ribu kalau ulun seingat ulun lah. Iya, Cuma karena kan 3% coba ya, Bu, Mbak. tinggi bujur pian. Jadi misal gini, Bu, Mm-mm. eh, kita minjem misal 500 juta. Tinggi. Terus dipakai untuk permodalan ketahanan pangan. Misal, kayak Mm-mm. tadi Ibu bilang pembuatan ayam kampung. Iya. Nah, itu kan bikin kandang, terus infrastrukturnya lah, sama beli Mm. mesin buat pakan, bibit, gitu ya. Nah, itu panen kan berarti misalnya 3 bulan ke depan nih, Bu. Mm. Nah, itu terhitung sampai panen atau bulan berikutnya. Misal Januari kita mengajukan. Nah, itu harus Mm. sudah mulai nyicil Februari atau nanti nunggu panen di bulan Maret, Bu. Nyicilnya pas panen, Pak. Oh ya, alhamdulillah berarti ya dipermudah. Oke. Pas panen Pak. Kasihan juahan. Kan ada lagi balik modal sudah ditagih Nah, duit. iya itu Ih. dia, oke. Bu. Bujur, Pak. Siap, siap, siap. Aman aja, Bu. Anu, Berarti. ini dana bergulir, Pak. Jadi nggak dipaksa seperti di bank operasi loh. Iya, kalau Bujur kalau di bener, Pian. iya kalau di bank kan nggak mau tahu, mau rugi, mau untung bayar. Iya, iya, ya, Pak ya. Belum panen, bulan depan Iya, harus bayar gitu ya, Pak ya. iya. Kami Iya. suruh bongkar asbesnya nggak mau. Allah. Siap, siap. Ya Allah, hai. Makanya, namanya kawun minjemnya ke koperasi aja, Pak. Kan 3% mah yang benar. Soalnya kalau 3% kurjan, pun kur, kur 3% aja 6%. saham 7% ya. Iya, kur aja. Janda pinjam disahamkan di situ kan nanti malah dapatnya 7% loh. Kalau apa, Bu? Kalau disahamkan. Iya, kalau misalkan bagian pian investasi. Investasi. Investasi tadi. Nah, Mm-mm. Itu tergantung Bu Ai karena bagian pian tanahnya mau kemana. Misalnya minjam duit, setengah simpan gasan pinjam. operasional, setengah gasan investasi. Ya. Tapi investasi ini harus cari yang pasti bulan minimal bagian pian harus dapat return 7% supaya 3% bagian pian nutup gasan duit ke sananya, empat Iya. persen keuntungannya. Itu kan kawak untuk itu maksudnya cadangan simpan pinjam itu. Nah, kadang-kadang kan kita Tujuan. perlu dananya kadang-kadang mendadak loh. Ada yang pinjam 5 juta, 10 juta kayak itu. Nah, kan Hmm. diinvestasikan dulu. Nanti kalau ada yang pinjam baru diambil kayak itu. Nah, bisa loh. Kalau pian investasi, nah ini beda bentuknya baik. Kalau pian investasi ke misalkan investasi saham, reksadana, emas dan lain-lain, itu ada Ya, tingkat pencairannya kecuali dana itu ya, pian tahan gue, dana itu pian bagi tiga. Satu, dananya itu untuk usaha siap. koperasi. Dua, dananya itu Ya. untuk cadangan simpan pinjam. Simpan pinjam lah ibaratnya. Tiga, untuk cadangan. Oh, Empat, ya. untuk investasi. Nah, tuh harus dibedakan karena Siap, siap. mm, Berarti karena nanti sambil berjalan sambil belajar lah. tinggi bujur banar. Siap. Harus Kalau belajar ke bersama kita, Bu deposito Ai. kira-kira masuk nggak ya antara bunga dengan hasil depositonya, Bu? Nggak Itu masuk. tergantung Pak Ai, tergantung produknya apa. Sekarang, karena kebetulan Ulun juga main di saham sama reksadana.
Biasanya kita tuh mencek biata tuh tergantung ada yang inya tuh kita panennya itu per tahun kan, ada juga yang mainnya tuh main cepat. Jadi misalkan beli sore jual pagi, beli sore jual pagi. Ada juga yang memang beli untuk jangka panjang 1 tahun. Itu karena kita lihat. Jadi karena bila bagian pengen hendak investasi, jangan langsung investasi lah, karena kita diskusikan dulu. Ya, hubungi Mbak Sri. Bu. Bu, Inggi Pak, Inggi. ini lanjut materi, Bu. Nah, Inggi bujur bener pian, kita lanjut lagi. Oh, bertakon sedot, Bu. Inggi boleh. Kalau di desa kami ini ada sampai yang 1.000 meter persegi itu dijadikan aja itu. Maksudnya Apa, masuk aja lah. apa Pak yang 1.000 meter? Pembangunan gerai ini Oh, ada apa Pai? Asalkan sekitar ada gerainya. sekitar 600 meter persegi aja ada tanahnya tuh. Iya, kada apa Pai. Asal ada aja. Pembangunan kebunnya aja lagi kira. Inggi kada apa Kawa dimasukkan Pai. Oke, makasih. Oke, siap. Nah, ini kita lanjutlah. Ini itu terkait dengan peraturan perundang-undangannya. Kalau di peraturan perundang-undangan nih kayaknya kada update deh, karena kalau dari peraturan yang LPDB-nya tadi, pinjaman maksimal 5 miliar, minimal 500 juta. Kemudian untuk bunganya itu 3% per tahun. Ini Siap. masih syarat-syaratnya saja, seperti yang sudah Ulun padahkan tadi. Nah, kemudian ini adalah tim satuan tugasnya. Nah, ini ada 5 tim satuan tugas lah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita itu masuk ke satuan tugas yang di Sulawesi Selatan. Nah, ini kita di sini, yang di Sulsel. Nah, kita masuknya di sana, tapi karena yang akan menghubungi bagian Sidin itu adalah Ulun. Kalau misalkan pengen mengajukan, sudah masuk ke Ulun, karena Ulun masuk akan ke tim Satgasnya, di tim Satgasnya karena Ulun informasikan kontak bagian Pian, supaya bagian Pian tahu langsung kalau berkomunikasi dan terinfo terkait perkembangannya. Oh, oke. Lanjut. Lanjut lagi, ini Instagram LPDB-nya. Kalau misalkan Instagram kita ada di wetlandbox@gmail.com email. Oh iya, nama email tidak benar ibu. Nah, Instagram ketikkan dulu di kolom. Instagramnya itu adalah wetlandbox. @wetlandbox. Wetlandbox. Itu yang Kalimantan Selatan ya, Mbak? Ini bujur. Hmm, Nah, Instagram Ulun jual bare. Siap. Iyalah, siapa Follow, tahu. follow. Nah, di-follow dulu. Bu, Assalamualaikum Bu. Tinggi, Pak. Waalaikumsalam. Tolong Bu, Joklak dan Joknis itu dikirim ke WA Bu, supaya kami bisa Boleh. megang aturan itu Bu. Iya. Siap. Ya, Akan kami kirimkan Pala, tapi kami akan kirimkan yang dari 2025. Karena yang 2026 kami belum Wih, ketok palu lagi. baru lagi. Joknisnya. Masuk Bu. Tapi insya Allah sama aja, Alhamdulillah, kurang lebih kita aja. mempelajari terus ya, Mbak. Iya, betul. Kita stop share screen Kenapa dulu. Nah, Instagram anu kan nih? Pribadi kah? Pribadi dan itu Pak, ada Instagram Wetland Box, bagian bisa follow. Ada Instagram Ulun bila pengen hendak Ulun memfollow. follow Instagram Iya. pian aja. Wih. Hari calon Boleh mantu, juga. Bapak. Calon istri nih, Boy. Jadi bini kedua. Nah, ya Allah. Calon istri. Di grup WA pian ada kah, Bu? Ah, iya. Inggi ada banar Ulun yang memadahi bagian pen supaya salamatan bawa betanang aja Oh, Ulun iya, kehaul iya. aja dulu. Nah, Ulun tuh Itu Mbak Di- Sally. Di-share juga di grup WA, Bu. Inggi Biar boleh banar. teman-teman bisa Anyway mengakses. lah, bagian Mbak, pian kalau misalkan bisi usaha, nah bagian pian bisa follow Instagram Ulun. Di Instagram Ulun tuh Ulun rancak mempromosikan produk dari UMKM. Jadi kalau bagian pian mau dipromosikan juga produknya, ini gratis gesan bagian pian, tidak dipungut biaya sama sekali. Siap, siap, Nanti siap. silahkan aja untuk berkabar kalau misalkan mau.
Begitu. Endorse gratis. Inggih bujur banar. Mbak, boleh tanya Mbak? Boleh Pak, silakan. Pak Sugeng. Ini, Mm-mm. nggih, ini Pak, gini Mbak. Ini kan dari awal tadi sudah disampaikan terkait dengan dana LPDP ya. Jadi dana Inggih ini kan betul. dari Kementerian Koperasi ya Bu, betul ya? Inggih. Ya. Terus wetline itu sebagai penanggung jawab di Kalimantan Selatan, betul ya? Betul. Sebagai inkubator, Oh, sebagai fasilitator, oh, betul. inkubator, ya. Salah satunya adalah harus sudah RAT, salah satunya terus apa tadi ada laporan keuangan. Berarti kalau ada laporan keuangan berarti otomatis usaha di koperasinya sudah harus jalan dulu. Betul. Betul. Nah, berarti terkait dana LPDP tadi kan kita kalau tidak salah tadi di awal dibahas itu ada kuota dari Kalimantan Selatan. Berarti tidak semua koperasi itu nanti bisa bisa dapat gitu loh, Mbak. Iya, betul ya? Semua koperasi bisa dapat Pak asal memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Jadi tidak ada kuota khusus ya untuk Kalimantan Selatan ya. Kada data. Berarti semua koperasi yang punya potensi itu bisa mengusulkan dana LPDP ini. Inggih bujur. Asal syarat-syaratnya tadi terpenuhi gitu ya, Bu? Betul sekali. Oh, oke. Berarti terkait pendampingan tadi Bu dari wetline itu dari awal ya Bu, bukan ketika mereka sudah dapat kemudian mendapatkan pendampingan dari wetline. Dari awal Pak. Dari berarti awal. dari awal. Oke. Baik, itu aja Mbak, mau konfirmasi aja soalnya tadi itu agak masih bingung ulun dari awal tuh sampai tadi yang dibahas terakhir. Inggih siap-siap aman. Oke, siap. Makasih Mbak. Inggih sama-sama. Pokoknya kita lah di sini kami Wetland Box itu fasilitator atau lembaga inkubator satu-satunya di Kalsel yang diminta Kementerian Koperasi untuk menginkubasi koperasi. Menginkubasi koperasinya ini dalam tata kelola koperasi. Tata kelola koperasi adalah syarat administrasi kalau bagian hendak mendapatkan pendanaan dari Kemenkop dan LPDB. Karena bagian kami yang mendampingi bagian pian beolah semua tata kelola koperasi dan akan mendampingi bagian pian secara administrasi. Baru karena setelah dapat pendanaannya, nanti baru kita di akhir pendampingan untuk pendampingan dan monitoring serta evaluasi usahanya. Boleh Pak Irham Syah mau bertanya Pak? Cukup tadi Bu, ini lagi Bu. Dana tersebut itu bisa digunakan untuk rehab atau untuk pembelian TIK, Bu. Boleh ya, Bu? Pembelian TIK alat tulis kantor. Oh, ataupun TK boleh banar. Boleh banar Pak Ai, aman. Ya. Terima kasih, Bu. Bu boleh bertanya tadi terkait dengan agunan atau jaminan tadi kan disampaikan 1:1. Maksudnya kalau misalnya kita pinjamannya 1 miliar itu apa nilai jaminannya 1 miliar juga? Apa seperti itu Bu? Inggih bujur Pak Ai. Kayak itu. Nah ini yang harus wajib ada jaminan Bu ya. Iya. Makanya kemarin tuh kalau yang di Banjarbaru, yang Koperasi Kreatif Palem itu mereka berkumpulan dari per anggotanya. Jadi masing-masing anggota tuh hendak minjam duit itu. Jadinya buhannya berkumpulan sesuai dengan yang buhannya hendak pinjam sampai dapat nominal seitu. Kalau misalkan dari buhannya kemarin itu masing-masing ini asing-asingnya hendak minjam 100, 100, 200. Akhirnya terkumpul semua tuh ada 15 anggota hendak minjam dari duit yang itu. Akhirnya dikumpulkan dapat anggunannya senilai itu, tapi hendak pulang gasan usaha koperasinya. Nah, jadi ini kemarin itu mereka itu dapat ini kalau yang di Tanbu itu mereka yang kantornya itu barian dari diskopnya kah barian dari pemerintah daerahnya kayak itu. Nah, gasan buhannya pakai. Jadi itu yang buhannya ajukan. Kalau bagian pian karena kita lihat dulu karena kita pasti survei lapangan Pak untuk menentukan itu. Terima kasih Bu. Gimana? Ya Pak Harto, ingin bertanya Pak Harto? Cukup sementara sambil mantau Bu. Inggih siap. Bu mau tanya Bu.
Boleh, boleh. Kalau mau pengajuan pendanaan itu wajib punya usahanya dulu sama anggotanya dulu Kak. Soalnya ulun di kampung sini kan mencari Mm-mm. anggota. Tapi orang Mm-mm. pasti bertakutnya masalah simpan pinjam terus sedangkan dananya kan nggak ada. Saat Oh kami iya. sampaikan dananya nggak ada, orang jadi nggak kepingin ikut jadi anggota. Oh, bujur benar pian. Tapi misalkan yang peminjaman impian bisa 10 anggota seminimal-minimalnya. Kalau misalkan untuk usaha simpan pinjam ini kan itu bisa kan setiap orang yang mendaftar jadi anggota koperasi itu kan mereka wajib, simpanan pokok. Nah, itu kan sudah jadi salah satu modal untuk membangun KDMP ini. Kemudian untuk KDMP ini kan secara anggota tuh diakomodir lagi oleh BA sama PMO untuk pemenuhannya. Kalau sudah diakomodir, otomatis ada simpanan pokok, simpanan wajib. Itu bisa jadi usaha untuk simpan pinjam yang bisa diputar lagi. Setidaknya bagian pian bisi dulu catatan laporan keuangan. Ada dulu setidaknya transaksi selama kita nanti inkubasi. Kalau misalkan kadada lalu, nah itu ngalihan kena mengajukan ya lo. Minimal berapa bulan itu Mbak inkubasi? Inkubasi kita 4 bulan biasanya, Bu. Oh ya, berarti pelaporan 4 bulan itu bisalah mulai dari pendampingan pian, 4 bulan berikutnya baru diajukan gitu lah. Kada Bu Ai, kita inkubasi itu 4 bulan. 3 bulan ini kita fokusnya tata kelola atau administrasi. Baru 1 bulan Ya. terakhir kita fokus pengajuan. Oke, siap. Berarti memang harus ada transaksi sebelum 1 bulannya itu ya. Iya betul, karena pencatatan penarikan laporan rekening koran itu selama 6 bulan terakhir. Ulun sambil makan lah. Ker papa, kamu lalu disuapi jual lah. Bang, Iya. ya. Ulun suka. Oke, Tetap, siap. Ibu. 6 bulan ya, Mbak. Inggi Halo bujur. Bu. Inggi Halo Parimani, Bu. Inggi. Gini mau tanya, kita kan ketua nih, nah otomatis kita punya usaha. Usaha yang kita pindah ke koperasi itu bisa nggak? Bisa benar. Oh, gitu kan. Berarti ya, pribadi dijadikan koperasi dulu sementara untuk Ya, pelaporan gitu bisa ya, Kak? Inggi perputaran bujur. perputaran uang. Inggi bujur pian Pak Ai bisa benar karena koperasi yang kami bina yang di ini Datuk Lampayan itu mau tarangnya sih lawan. Itu usaha pribadi. Usaha pribadi yang dijadikan usaha koperasi. Iya, yang ayam boiler jeruk tadi. Nah, bisa. Enggi, kenapa Bapak yang anggang bati-bati, nah lengkap sih di mana jalan. Kenapa, Bu? Nah, karena tapi terdengar suara pian Ibu Ai, Inggi. Oh, benar. Bagian pian ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Bu, ini izin bertanya. Mm-mm. Untuk ini kan kita belum jalan nih kooperasinya, Inggi. tapi ini kan sudah hampir 1 tahun. Nah, apakah kita harus melakukan RAT, maksudnya pelaporannya? Inggi, tetap harus Pak Ai. Kalau untuk keadministrasian, untuk pembentukan sudah selesai untuk semuanya. Cuma kan kita belum jalan, belum ada, gitu Bu. Terus? Ya. Inggi belum jalan habis itu Pak. Kita gerainya juga belum ada karena kita diwajibkan kemarin itu sebenarnya lahan sudah ada, cuma mungkin lahan kami itu kan diminta kemarin itu 10 kali 30 ya Bu. Nah kita itu posisinya tidak memadai ya karena itu agak lereng. Jadi kita kalau kurang daripada itu bisa ya Bu kita ngajukan untuk ini tempat Bisa gerainya.
Bisa aja asal ada status bukti kantor. Status bukti kantor tuh lain dilihat dari ukuran, tapi dilihat dari SK-nya, Pak, surat keterangannya. Itu kemarin bisa dikeluarkan dari kelurahan atau dikeluarkan oleh. Ya, kemarin kita sudah ngajukan itu sebenarnya kan hibah tuh, Bu. Hmm, Kita kan kemarin sudah didaftar tanahnya kah? tanahnya. Untuk ini kemarin kan posisinya itu mungkin karena posisinya itu jauh dari pemukiman warga. Kita Hmm, mencari, tapi yang di tempat warga itu Bu kan banyak lahan kita untuk set desa ya Bu ya, hibah. ya. Tapi karena ukurannya itu yang tidak mencukupi kemarin Bu. Oh, iya. Kalau untuk itu sifatnya pengajuan ulang, Pak lah. Kalau misalkan datanya sudah masuk Pak ke pusat, itu coba analisis dulu Pak. Jadi kalau misalkan dirasa kurang strategis, kurang bagus, kurang layak, baru kita pengajuan ulang untuk pemindahan. Oh baik Bu. Mm-mm. Berarti saya ini kan Bu anggota ada 30 ya Bu ya, itu anggota Iya. koperasian. Kemarin sudah kita adakan rapat ya perdana. Berarti nanti setelah itu kita untuk selanjutnya nanti dilakukan 1 tahun ya Bu ya, kalau untuk yang RAT ya Bu ya. Iya, RAT setiap kali pembagian SO. Oh iya Bu. Oke Iya. Bu, untuk infonya mungkin itu aja dulu. Bisa Sementara. bersama Bapak Ashar yang Eh, tampan dan Oh, rupawan. terima kasih Bu. Mantap, cari Ibu Sri. izin Bu nanya. Masih terkendala NIB, masih sering gangguan di OSS. Itu pian langsung ke ini aja, Pai. Langsung ke Diskop. Biasanya langsung dikeluarkan buat Sidin. Soalnya buat Sidin langsung masuk ke platformnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ih, siap. Ada lagi, ada lagi. Halo, Ibu. Ya, Kalau izin bertakun, Bu. sebentar itu Mbak Seli ada yang tanya itu. Oh iya. Halo, Ibu. Ini Pak Hari, kenapa Pak Hari? Ini Bu, izin bertanya, Bu. Untuk Mhm. RAT, Bu, Mhm. itu setelah RT kan rapat nih, Bu. Itu yang Mhm. dipersiapkan apa aja, Bu, untuk pelaporannya, Bu? Mungkin kayak foto atau apa aja gitu, Bu. Kalau laporan RAT itu ini selayaknya seumumnya laporan RAT aja sih Pak. Kayak bagian pen kan pasti ada berita acara, kemudian komponen-komponen di RAT-nya. Bagian pen ini koperasi hanyar loh. Bagian pen adalah sudah dijulungi kayak koperasi ini apa aja dokumen-dokumen yang perlu dibuat, kemudian kayak apa aja template dokumennya adalah di info di scope masing-masing. Eh, Ada anu 16 buku itu toh Pak. Ya, yang buku itu. Di akun Sipkopdes sudah lengkap itu untuk RAT-nya. 16 buku kemarin dikasih tuh Pak, tinggal membaca-baca. Yang belum tahu nanti kita tanyakan pada Mbak Seli. Inggih siap, Han. Karta ini, wae Bu, kena ke rumah bagian pian umpat makan jerlon. Bu, umpat makan jerlon. Siap. mungkin sudah ada, Bu, di share di grup. Cuman kan karena grupnya kemarin itu camuh, jadi kita nggak baca semua, Bu. Jadi banyak yang di skip gitu. Oh. Inggih. Kayak banyak obrolan yang nggak jelas gitu, Bu. Nah, itu yang Inggih. bikin tamunya itu. Jadi banyak yang skip. Nah, makanya di sini kita tanyakan mumpung lagi Zoom gitu kan. Inggih, bujur banget pian Pak Ai. Ini pala karena pian masih ini RAT pertama pian lah Pak berarti. Tinggi, Bu. Oke, kalau RAT pertama pala itu bisa aja dulu ngikut format yang dikirim sama Diskop masing-masing, tapi ini coba ulun carikan contoh laporan RAT yang cukup baik ya dari koperasi yang sudah kami bina, karena bagian pen bisa mengumpati itu. Karena setiap koperasi, membina 10 koperasi, ke 10-10-nya beda-beda, ini ya layoutnya. Jadi karena coba ulun share, cuman bagian pian yang pasti kalau untuk layout nih jangan terlalu dipermasalahkan. Kenapa? Karena bagian pian ini
RAT yang pertama. RAT yang pertama ini yang paling wajib itu rapatnya dulu. Sudah tuntung rapatnya, masukkan ke Word hasil-hasil rapatnya, kirimkan ke Diskop supaya terdata dulu kalau sudah RAT. Kalau misalkan sudah, baru kita di 2026. Nah, di 2026 itu baru kita inkubasi untuk memadahi bagian pian, membantu bagian pian untuk menyusun RAT-nya yang bujur kayak apa, yang sesuai kayak apa. Tapi kami pun kada menuntut RAT itu harus kayak apa, kayak apa, kayak apa. Yang pasti isinya tuh lengkap aja kayak itu nah. Begitu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Oke, terima kasih Bu. Inggih, siap sama-sama Pak Hari. Ini ada yang bertakun, KDMP masih baru, usaha koperasi belum jalan, RAT belum ada. Aset koperasi untuk jaminan juga belum ada, kantor koperasi atau gerai milik desa. Grade koperasi masih apakah mungkin mengajukan dana ke LPDB? Mungkin benar Bapak dan Ibu sekalian, karena yang di 2025 yang kami inkubasi, itu ada satu yang grade-nya itu koperasi di tanah laut. Koperasinya binaan nasional, binaan pusat. Koperasinya mati suri 1 tahun. Oh, mati suri. Ya, koperasinya mati suri 1 tahun. Tapi tetap kami bina dan kemarin itu akhirnya kan coba pengajuan. Nah, ini tadi jar ulun bagian pian jangan terlalu mengucikan masalah format RAT. Yang wajib dilakukan itu rapat dulu, habis itu langsung laporkan ke Diskop kalau sudah rapat, kirimkan dokumennya. Karena yang kemarin di Tanah Laut itu yang mati suri, itu jakanya ini tetap melakukan RAT, ini tuh kada terhitung mati suri, ini terhitung mati suri karena kada RAT dan kada dilaporkan ke Diskop. Akhirnya semalam tuh sertifikat NIK-nya kada keluar, kada kawa melakukan pembiayaan atau pendanaan mengakses itu. Akhirnya semalam itu kami minta koperasi yang tidak dapat yang pendanaan itu koperasi yang Atas nama orang lain. bukan Bu, minjam ke ini ke koperasi yang dapat. Kalau koperasinya tuh kada kawa minjam. Kakak Seli, Inggih pun, inggih. Nah, ini kan perbedaan antara koperasi desa dan kelurahan nih. Nih dari segi penjamin dananya itu berbeda. Kalau di desa kan ada dana desa nih. Kalau kelurahan Iya. tuh tidak ada dana gitu loh. Jadi tidak ada penjamin. Jadi kayak apa nih untuk kami yang dari kelurahan? Inggih. Inya Pak Ai ada dari pusat itu ada namanya dana dekon. Dana dekon tuh untuk seluruh KDMP, desa dan kelurahan. Jadi itu kan yang dikucurkan ke buhan pian masing-masing lewat Diskop. Tapi ini masih coba dikawal, Pak. Masih coba dikawal kapan pencairan dananya ya, lo. Nah, ini supaya cair. Ini paham aja juga mah ada duit cair ya, lo. Ajar kok bergerak. Ya Bu, kalau kadang nggak ada dana, kadang bisa bergerak. Nah, bujur benar. Ada yang mau Apa tadi ngarannya? Apa tadi ngarannya? ngaran apa tadi? Dana apa deh? Dana dekon. Dekon. Dana dekon. Bu, Nah, izin dana Bu. dekon ini peruntukannya pokoknya untuk si KDMP ini, entah dia dalam bentuk pelatihan, entah dia dalam bentuk pembiayaan gernya dan lain-lain. Pokoknya dana itu dikucurkan untuk 1 bangunan koperasi, 2 untuk melatih koperasi. Bu, izin Bu. Inggih, silakan. Ini seandainya seandainya sih harapannya. Nah, harapannya KDMP ini bisa dan cair nih dalam pengajuan kerjasama dengan LPDB, ya kan? Misal tadi untuk program-programnya sudah jalan dan menghasilkan. Nah, dananya ini kan dana dari LPDB Bu, dari pihak luar gitu ya. Nah, sedangkan kami punya iuran wajib dan pokok dari anggota koperasi. Nah, iuran pokok dan wajib anggota ini kan tidak terpakai nih untuk usaha yang kami jalani dengan LPDB. Nah, itu hitungan SHU-nya anggota ini tetap dapat atau bagaimana Bu perhitungan SHU nanti di tahun depannya tuh? SHU-nya tetap dapat Pak. Jadi bagian pian tetap wajib simpanan pokok, simpanan wajib tetap harus jalan walaupun dapat usaha dapat dana dari LPDB. Oh iya.
Oh, gitu Inggih, ya. tetap wajib baik. Iya. Dana desa juga tetap Bu, Kenapa 20%. Pak? Apa Pak yang 20% tadi Pak? Dana desa juga tetap menyetorkan ke 20% gitu. Nah, itu nanti Pak Ai kita tergantung pala. Kalau misalkan dana desa itu kan berarti keputusannya dengan desa. Kalau misalkan yang LPDB ini dengan si LPDB-nya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Tergantung karena kayak apa bagian pian mengakomodir keuangannya. Paling karena di situ yang coba kita bantu juga Pak untuk pengurusannya. Karena kayak apa bagian pian hendak menentukannya duit yang dana desa nih kesan apa, pembagiannya kayak apa. Nah, paling di situ Nah, kena soalnya kan di SK Menteri itu kan KDMP wajib menyetorkan 20% untuk desa tuh. Tinggi, bujur. Itu Pak yang memang karena kita komunikasikan ke pusatnya langsung pas inkubasi. Oh iya. Tinggi. Karena kok jualan Bapak ada jangan jeruan sekalinya wajib. Nah, kartahu lagi makanya itu yang dinegokan Pak. Soalnya kemarin itu kenapa wajib 20% ke dana desa? Karena duit yang dipakai Gasan membangun koperasi itu adalah dari dana desa. Makanya wajib pulang menyetorkan balik ke desa. Sedangkan yang ada ini kan ada lagi duitnya turun. Iya. Ya soalnya gini Bu, beban kami sebagai pengurus ini kan besar banget Bu. Ya kan, Betul. misal dana pinjaman ya 500 juta, terus ada agunan, terus potong apa namanya itu untuk SHU anggota, terus 20 misalnya 20% untuk ke desa gitu kan. Nah, kan kami nggak ada gaji gitu kan. Nah, untuk operasional aja kami masih di apa ya, dan masih diomongin lah sama warga tuh. Nah, itu yang padahal kan resiko kami terlalu besar nih untuk Tinggi, pengelolaan bujur. koperasi ini. Nah, itu yang perlu Bu, diarahkan ke kami nih kayak apa nih. Bujur. Itu karena terkait dari pembagiannya apalah. Jadi kita ada SAU kalau di kita Pak Ai sebenarnya ini tuh ada beberapa opsi. Salah satu opsinya adalah pengurus itu dapat uang operasional tiap bulan dari koperasi di luar SHU. Jadi biasanya kami pakai skema itu untuk si pengurus karena dia sudah bekerja. Baru mereka dapat SHU lagi. Dan itu kesepakatannya Pak Ai ditentukan pada saat RAT. Oke, Nah, jadi penentuan itu pas RAT. Tapi karena coba kita diskusikan lebih lanjut lah masalah itu. Karena kan itu perlu perhitungan-perhitungan akuntansi yang cukup spesifik ya loh, Pak. Betul Bu. Masalah duit sensitif banget Bu. Tinggi bujur banar. Iya. Bisa tak kalahi. Iya. Kalau duit nih. Gimana Bapak dan Ibu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tanya Mbak Sali. Boleh banar. Saya Ibu Sri Darse dari KDMP Sahapi, Kecamatan Klumpang Hilir itu mau menanyakan dana-dana apa saja itu yang bisa diakses sama KDNP di samping pendanaan dari LPDB, terus ada dana 20% dari desa, terus yang saya tanyakan tuh dana dekom sama dana desa itu atau apa sama atau berbeda itu Mbak? Tolong penjelasannya Mbak. Tinggi. Itu tuh pula ini itu tuh dana yang berbeda lah Bapak dan Ibu. Dana dekon itu memang dana yang disalurkan pemerintah pusat ke masing-masing KDMP. Nah, tapi itu peruntukannya karena per saat ini tuh kemarin ulun coba ke Diskop provinsi. Kayaknya itu belum cair lagi dananya. Kayaknya di 2026 kemungkinan atau sudah cair tapi peruntukannya untuk pelatihan. Nah, itu masih belum ini lagi masih belum coba ulun tanyakan lebih lanjut. Tapi yang pasti untuk KDMP ini dapat dana dari pusat. Sebutan dananya itu apa? Itu bisa beda-beda Bu Ai. Tahun ini ulun menyebut dana dekon nih 2 hari lagi 2026 bisa berubah lagi karena yang pasti dananya itu adalah dana dari pusat ke pemerintah daerah. Pusat pusat. Nah pusat di parut. Pokoknya dari dana pusat lah Bapak dan Ibu dari APBN. Itu ke koperasi masing-masing.
Ada Pinjam tadi. juga kah ada juga kah dananya tuh kena? Kan Nah, dapat itu Pak Ai. sedikit karena sedikitannya Mbak koperasi Sally, 80.000. LPDP itu apakah ditentukan nomor rekeningnya dari bank apa gitu? Oh, sejauh ini kan ada Bu Ai, asal pian bisi rekening atas nama koperasi. Halo, Inggih. ya Mbak. Kalau apa Bu? Berarti bebas rekeningnya dari bank apa Inggih, gitu? bujur benar bebas. Bang Seli Bu Ai kenon bolah Bang. Bang Sally. Ada lagi dari Pak Samsung, kami dari KDMP. Pak Samsung gitu dikirain. Suaranya hilang, Bu. Sorry hilang. Suaranya hilang Mbak Sali. Mbak Sari baru makan, Bun. Nah, Inggi ngarannya pangaran Zoom-nya Samsung kayak apa nih? Un mengiaunya Bapak Samsung ya, un kieu lah. Silakan. Kata baru ini belum berjalan untuk RAT-nya, adakah formatnya dan apa aja yang dilaporkan? Nah, inilah bagian pin kalau kebingungan masalah RAT, coba un minta tim ulun mencarikan filenya, habis itu un kirimkan ke bagian pian lah. Inggih. Mantap tuh, makasih. Inggih. KDMP nah Samsung kuning berubah nih dulu. Tadi Pak pendaftaran ya, Bun ya. Dikasih nama. Samsung aja Pengaturan. Kalau diganti Saya iPhone juga aja lah Bu, iPhone Bu. Disuruh isi nama itu malah merek HP. Halo, nanya, halo. Inggih, halo Bapak. Inggih. Hilang suara, hilang. Mungkin kami ini hilang lah sudah. ketinggalan informasi atau apa ya, kurang jelas atau apa ini tentang masalah agunan itu, Bu. Agunan Inggih. itu berupa apa? Itu ya. Dan Anggunannya lah. Anggunannya bisa berupa apa aja yang bisa dianggunkan. Bisa dalam bentuk aset, kayak asetnya kan anggunan tuh Pak, kita ada aset tetap, aset lancar, aset tidak lancar, kayak tanah, bangunan, usaha, motor, mobil, rumah, sertifikat, banyak bentuknya. Jadi terserah aja karena mau menganggunkan apa. Yang pasti karena nominal yang dianggunkan itu sesuai dengan yang dipinjam. Sertifikat pribadi. Bu, Pon. dari agunan itu dari pribadi atau dari koperasi? Selogo koperasi. Ya. Kalau selogonya koperasi, Pak, mun koperasi kan ada anggunannya, berarti anggota kumpulan Pak yang hendak menginjam gasan koperasi. Semalam tuh Biasanya yang kayak itu. Biasanya apa agunan itu anggota yang menjamin itu aja yang dapat. itu Biasanya. Pak Ais kemarin tuh Jadi yang bujur. Kemarin tuh ada koperasi yang di Banjarbaru Pak, yang kami bina semalam. Itu anggunan koperasinya kan ada. Jadi kemarin tuh pakai anggunan masing-masing anggota. Nah, tapi semalam tuh kami meetingkan Pak, kami rapatkan bahwa ini yang membantu untuk menganggunkan ini tuh memang dapat sesuai pinjaman bulannya. Tapi ada dana yang memang disiapkan untuk usaha koperasinya. Jadi kada full gasan anggota, tapi ada disisipkan gasan si dana usahanya, usaha simpan pinjam atau usaha produksi. Jadi itu karena Pak Ai kami bantu dalam hal rapatnya. Jadi membaginya tuh nah persenannya berapa? Ya, terima kasih Bu. Oke, siap. Nah, ada pulang Ibu iPhone. Tadi Ibu Samsung, Ibu iPhone pulang. Ada pulang iPhone tuh. Ibu namanya. Ibu banget. Kayak apa Bapak Ibu, aman aja kan sudah nih kita? Aman. Inggi aman lah. Aman-aman, Bu. Jangan Aman, tapi Bu. senyum, Kita Bu. lanjut di grup aja. Inggi siap. Karena filenya dikirimkan di grup lah.
Nggih, Bu, nggih, kita mau pelajari juga tuh. Oke, siap. Nah, karena sudah berakhir sesi ulun lah, karena mungkin kita bertamu aja langsung ya loh, sambil makan, sambil memincok. Karena lu DM di Instagram. Di follow dulu Instagram ulun, sudah di follow lah, di follow Sudah. dulu. Sudah. Nanti di follow nanti. Nama apa, Bu? Instagramnya Siti_Salimah, hanya 3. Bagian pian bila hendak mempromosikan produk, promosikan barang, silakanlah. Gratis endorse pokoknya nggak bagian pian. Lihat aja dulu Instagramnya. Ini Halimah. Siti_Salimah, hanya 3. Hanya 3. Kita sambil Iya, hanya 3 kali, Pak. Hahaha. Bujur. Melawak ibu nih. Untung ada 4 ya, Bu. Iya, bujur. Ampun, 4 ke bawah sudah, Bu Ai. Pemasker, Bu, pemasker. Hahaha. Nah, inggih itulah daripada kena bagian pian bosan bila melihat ulun terus bepandir gini-gini aja bepandir aja. Ulun kada bosan, ulun kada bosan. Wis. Ulun hendak makan dulu, Pak. Iya, makanya tadi pas mati itu, oh Mbak Selinya makan dulu tuh, mencok aku. Gila, jur pulang. Inggih ajalah Bapak dan Ibu, kita lanjut lagi habis nih bagian pian ke terkait materi undang-undangnya, peraturannya. Nah, ini karena disampaikan oleh Mbak Sri Anissa. Nah, jadi langsung aja ingin menyerahkan ke Mbak Sri Anissa. Silakan, Mbak. Kada melihat lagi, Bu. Bungasnya pindah. Oh, dilanjutkan, Boy. Ya, baik. Untung sudah pian, Bu. Ulanannya hanya 4 bergabung. Selamat masuk. Iya, Kak, maaf pula. Kan, Bapak Ibu. Nah, izin mengingatkan juga bahwa hari ini kita akan ada 3 narasumber ya. Yang pertama tadi Mbak Sally, kemudian ini akan dilanjutkan oleh saya. Saya kembali mengingatkan dan mereminder bagi Bapak Ibu yang memungkinkan untuk bisa memakai virtual background dan juga membuka kameranya, silakan buka dan gunakan virtual background atau layar belakang yang sudah kita bagikan di grup WhatsApp ya. Kemudian juga yang belum mengisi presensi, kami ingatkan untuk mengisi presensi terlebih dahulu karena nanti tidak terdata begitu ya. Tadi terakhir kita cek baru ada sekitar 164 yang mengisi presensi. Kalau tadi saya sempat lihat gitu ya, yang bergabung di Zoom ini ada 200. Kalau yang sekarang udah turun ada 177 peserta, artinya masih ada 20-30 peserta yang belum mengisi presensi. Jadi kalau misalkan ada kebingungan, Bapak Ibu silakan bertanya saja di grup peserta yang sudah kita sediakan. Itu juga ada teman-teman yang siap membagikan cara Bapak Ibu mengisi presensi seperti itu. Kalau ada yang masih backgroundnya ya, Bu? Kenapa? Backgroundnya nggak bisa. Untuk background menggunakan handphone atau laptop Bapak Ibu, Ibunya? Handphone. Oh, kalau handphone kalau misalnya tidak bisa nggak apa-apa. Ini yang bisa dan memungkinkan saja. Kalau yang memungkinkan Tidak ada di grup. Ya. Tidak ada dibagikan di grup WA ulun, Bu Ai. Di grup WhatsApp ada, Bapak? Ada Belum bener, ada, Pak. Ada bener. Belum ada yang bagikan. BA-nya belum tahu info katanya, Bu. Bowling. Sudah ada yang timnya Isinya ada yang bagikan bergabung buku. di grup. Kemudian kita ada grup yang memang untuk mewadahi semuanya. Jadi grup itu khusus untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ada di Kalimantan Selatan. Ini saya cek terakhir yang presensi baru 164 orang. Jadi masih ada beberapa yang belum. Silakan untuk diisi dulu presensinya. Dan kita juga menginformasikan bahwa seminar ini berjalan dengan santai. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau sambil minum, tidak apa-apa ya. Asal jangan sambil jogging ya. Jadi kalau misalkan mau sambil sarapan, silakan juga ya disiapkan saja makan atau kuenya di samping. Atau mau sambil beraktivitas lain nggak apa-apa tangannya ya. Asal sambil mendengarkan juga untuk paparan pada hari ini. Nah, izin melanjutkan Bapak Ibu. Tadi juga saya tambahkan terkait dengan program inkubasi koperasi. Tadi kan sudah diinformasikan tuh panjang lebar oleh Mbak Sally terkait dengan hal-hal yang perlu dipenuhi
oleh para koperasi. Untuk pengisian, presensi dan lain sebagainya akan kita update berkala ya. Untuk link akan diupdate tim juga secara berkala. Untuk presensi juga akan diupdate berkala oleh tim melalui chat yang ada di Zoom. Jadi untuk presensi memang tidak kita bagikan secara luas. Jadi yang bisa mengakses presensi hanya mereka yang mengikuti Zoom ini. Jadi mohon untuk tidak membagikan presensinya di luar orang atau mereka yang bergabung di Zoom ini. Kemudian untuk tadi ada yang bertanya juga terkait nama penyelenggara. Nama penyelenggara silakan di wetland. Ini karena kenapa kami ingatkan berulang kali, karena ada peserta yang baru saja bergabung seperti itu. Jadi untuk nama penyelenggara silakan dipilih wetland. Untuk nama PIC silakan diisi dengan nama Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi juga sudah diinfokan ya bahwa kita dari Wetland Box Incubator. Untuk Instagramnya ada wetland. Nah, menyambung dari apa yang disampaikan oleh Mbak Salimah tadi, bahwa untuk program inkubasi koperasi, Bapak Ibu, program inkubasi koperasi itu sifatnya bukan atau tidak semerta-merta Bapak Ibu bisa langsung mengikuti programnya. Tapi nanti akan ada proses pendaftaran, seleksi yang langsung diseleksi oleh pusat, dan nanti baru kalau misalkan sudah terpilih, baru Bapak Ibu bisa mengikuti programnya. Jadi tidak semuanya nanti otomatis akan tergabung dalam programnya, tapi ada serangkaian seleksi yang harus dilewati. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu nanti dapat informasinya bagaimana, silakan di follow dulu Instagram wetland-nya, ya, Instagram wetland box-nya. Jadi nanti segala informasi akan kita bagikan juga di Instagram. Selain juga nanti akan kita informasikan di grup WhatsApp. Dan saya izin nanti mungkin beberapa momen saya akan coba matikan gitu ya kolom untuk bisa berkirim pesan di grup WhatsApp-nya. Karena mengingat per hari ini sudah ada 600 lebih anggotanya. Jadi takutnya nanti ada gawai telepon atau handphone Bapak Ibu yang tidak memadai, ya, yang takutnya nanti mengganggu aktivitasnya. Jadi kalau misalkan ada momen-momen yang memang mengharuskan kita untuk bisa berdiskusi atau bertanya jawab, nanti saya akan buka kembali. Jadi mohon untuk bisa maklum begitu. Karena kan ini kita beragam banget ya pesertanya, usianya beragam, karakternya beragam, nilainya beragam. Tentu mungkin ada hal-hal yang harus dihindari begitu ya. Jadi untuk lebih efektif dan efisiennya nanti beberapa momen saya izin untuk bisa menonton. Kalau ada informasi-informasi Bapak Ibu perlu tanggapi, nanti saya akan buka kembali. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Aman? Aman. Oke, baik. Aman, Mbak. Saya izin melanjutkan untuk materinya. Bentar. Ini apakah sudah terlihat di perangkat Bapak Ibu? Sudah, Mbak. Iya, sudah, Mbak. Baik, izin melanjutkan. Ini terkait dengan, nah ini program ya atau latar belakang pembentukan dari Koperasi Desa Merah Putih ini. Karena kita sadar betul ya bahwa KDMP ini sendiri dibentuk bisa dibilang dalam waktu yang singkat ya Bapak Ibu. Dalam waktu yang bisa dibilang relatif sangat cepat begitu. Jadi memang pembentukan KDKMP ini memang ada dasarnya Bapak Ibu. Jadi ada undang-undang pasal 33 gitu ya, terkait dengan perekonomian disusun atau usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi program Koperasi Desa Merah Putih ini itu di bawah Aswacita. Jadi memang program prioritas nasional ya. Jadi ditujukan untuk bisa membangun dari desa dan dari bawah gitu ya untuk pertumbuhan ekonomi. Makanya kemudian koperasi desa ini itu ada di desa-desa atau kelurahan seperti itu. Dan itu memang jadi program prioritas pemerintah gitu ya. Jadi program yang memang jadi diprioritaskan oleh Bapak Presiden seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit saja ya. Ini ada beberapa dasar pembentukan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Makanya berkali-kali saya tekankan juga di grup bahwa grup ini ditujukan atau dikhususkan untuk KDKMP di
wilayah Kalimantan Selatan seperti itu. Takutnya nanti ada koperasi desa yang non KDKMP misal atau dari KDMP tapi dari non wilayah Kalimantan Selatan gitu. Makanya saya selalu berulang untuk reminder dan mengingatkan itu di grup. Nah, kemudian dasar dari pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih ini sendiri, Bapak Ibu, itu memang ada dari instruksi presiden ya. Jadi memang dari instruksi presiden langsung. Kemudian ada juga dari surat edaran Menteri Koperasi Republik Indonesia ya. Sampai dengan ada edaran dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 6 tahun 2025 dan juga ada peraturan Menteri Koperasi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tadi bertanya begitu ya, kita memang dari kan yang membawahi kita memang Kementerian Koperasi begitu ya. Kementerian Koperasi mereka punya LPDB punya satuan tugasnya, dan LPDB ini gimana caranya mereka bisa sampai menjangkau menjangkau ini secara kelihatan ya Bapak Ibu. Gimana caranya Kementerian Koperasi ini bisa menjangkau seluruh koperasi di kabupaten kota yang ada di daerah begitu. Makanya kemudian di guide lah atau sebutannya direkrutlah para lembaga inkubator. Nah, lembaga inkubator ini tentu juga tidak semerta-merta langsung mereka pilih gitu ya. Kita juga ada proses seleksinya Bapak Ibu. Jadi salah satunya yang terpilih di Kalimantan Selatan gitu ya untuk menginkubasi koperasi ini adalah wetland box inkubator seperti itu. Nah, kemudian juga ini kalau misalkan share screen tidak terlihat nanti berkabar ya Bapak Ibu. Aman ya? Nasi putih. Gimana sih bungkus tuh iwaknya apa iwak kering be nasi sakin tapi ya. Aman Bu, aman. Ini saya sambil izin saya bisukan begitu ya. Nanti kalau misalkan ada waktu bicara, nanti saya buka lagi untuk Zoom-nya. Baik, saya izin lanjutkan. Nah, kemudian juga di sini ini beberapa ini aja sih pelengkap gitu ya. Ada tugas Menteri Koperasinya seperti apa. Ini kita next saja. Nah, kemudian juga poin-poin dalam pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih ini sendiri itu ada tiga model pembentukan. Jadi yang pertama itu adalah pendirian koperasi, yang kedua adalah pengembangan koperasi yang sudah ada, yang ketiga ada revitalisasi koperasi. Nah, mungkin Bapak Ibu yang berhadir di Zoom kali ini itu ada di bagian yang pertama, yakni pendirian koperasi. Pendirian koperasi itu adalah koperasi yang belum ada, kemudian dia didirikan dari awal banget gitu ya. Di sini ada yang dulu sebelumnya juga sudah tergabung di koperasi kah? Bapak Ibu? Ada? Atau semuanya pure dari awal dibentuk semuanya? Pure, Bu. Nah, ya kan? Jadi memang kebanyakan gitu ya di wilayah kita atau di tempat kita rata-rata adalah pendirian koperasi yang dari awal. Jadi bukan pengembangan koperasi yang sudah ada. Meskipun ada beberapa juga ya yang bentuknya adalah pengembangan koperasi yang sudah ada, dan ada juga yang revitalisasi koperasi. Artinya mungkin yang sudah mati suri, yang sudah tidak aktif lagi, kemudian dihidupkan kembali. Kalau yang pengembangan ini koperasi yang sudah berjalan, cuma dikembangkan lagi menjadi KDKMP yang jangkauannya nanti bisa lebih luas gitu ya. Nah, mekanisme penamaannya ini pasti Bapak Ibu juga sudah terinfo dan sudah tahu begitu ya. Diawali dengan kata koperasi, kemudian diajukan dengan frasa desa merah putih. Jadi harus koperasi desa merah putih atau koperasi kelurahan merah putih. Jadi itu yang menjadi penanda koperasi Bapak Ibu. Misalkan koperasi desa merah putih, apa nama koperasinya gitu atau desa apa begitu. Jadi memang namanya sudah tok seperti ini Bapak Ibu. Dan dalam hal tercatat kesamaan nama, maka ditambahkannya nama atau kabupaten kota. Jadi biasanya untuk pembeda lah antara kabupaten kota yang lainnya. Gerai usahanya, nah ini yang mungkin jadi kebingungan atau mungkin Bapak Ibu masih belum tahu mau dibawa ke arah mana begitu ya. Karena mungkin tadi dananya satu belum cair gitu ya. Kemudian mungkin karena baru dibentuk, kemudian juga pengurus koperasinya mungkin masih
terbata-bata dalam memahami konsep koperasi ini. Makanya kita adakan sesi-sesi seperti ini, penguatan kelembagaan agar Bapak Ibu di Koperasi Desa Merah Putih di wilayah masing-masing juga ikut terbekali begitu. Nah, untuk gerai usahanya yang pertama yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah yang pertama di sembako. Sembako ini bentuknya macam-macam ya kan, yang namanya sembako variannya banyak gitu ya. Kemudian yang kedua bisa obat murah atau apotek desa. Yang ketiga itu bisa klinik desa, karena kalau dalam grant rancangannya pihak kementerian itu memang di sana ada sembako, kemudian idealnya ya menurut rancangan mereka. Cuman kan di lapangan tentu akan berbeda ya, maksudnya dilihat dari mungkin tempat usahanya dan lain pengelolaannya dan lain sebagainya. Nah, kalau dari mereka, grant rancangan dari mereka di KDKMP itu ada satu bangunan gitu ya, satu bangunan yang di sana sudah ada semacam toko sembakonya, kemudian juga ada apotik atau kliniknya yang orang bisa beli obat dan juga langsung cek di sana, kemudian juga di sana ada kantor koperasinya, dan yang paling penting ada unit simpan pinjamnya, karena ya ini tetap jadi salah satu unit usaha dari koperasi gitu lah, simpan pinjam tetap berjalan pun juga dengan lini usaha yang lain. Kemudian ada pergudangan dan kegiatan usaha lainnya. Ini idealnya menurut bayangan mereka seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ini ada pembagian unit kerja pelaksana pembentukan koperasi desa kelurahan. Sebentar. Masih terlihat share screen-nya? Aman ya? Nah, aman, Bu. Jadi beberapa wilayah itu, ini kalau kita Kalimantan Selatan itu ada di wilayah 9. Wilayah 9 yang langsung pejabat koordinatornya itu langsung direktur utama LPDB-nya. Jadi memang karena kita daerahnya macam-macam ya, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah dan Papua sampai Papua lah begitu. Jadi untuk wilayah 9 begitu ya, Kalimantan Selatan itu langsung di pejabat koordinatornya itu direktur utama LPDP. Dan unit kerja pelaksananya itu banyak kita kebetulan, karena daerahnya juga banyak untuk wilayah 9 ini. Nah, ini tadi 6 jenis gerai yang mendukung bidang usaha koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ya. Bisa kantor koperasinya, Bapak Ibu di sana, kemudian gerai obat murah atau apotek desa, gerai klinik desa, kemudian gerai sembako, gerai unit simpan pinjam koperasi, gerai pergudangan, gerai logistik dan kegiatan usaha lainnya. Seperti itu. Nah, untuk sedikit benar. Ini dari pusat pemerintah menyuarakan pinjaman. Ada yang bertanya? Ya, Bu. Bu, ini ulun misalnya misalnya ingin membuka perusahaan air minum tuh, Bu, kayak apa, Bu? Bisalah nih tuh, dan kayak apa cara-caranya nih tuh, apakah ada bantuan untuk cara mengolah dan sebagainya tuh, Bu? Air minum ini bentuknya yang depo air itu atau yang bagaimana ya Pak? Pengisian air ya? Untuk Bu, yang kemasan cangkir aja, Bu. Oh, kalau itu biasanya memang itu kan mengolah air dari nol ya Pak ya? Maksudnya dimasukkan ke dalam kemasan. Biasanya akan ribet Pak, biasanya. Tapi ya alurnya akan banyak karena dia pasti bukan hanya dari ketersediaan airnya gitu ya, tapi juga kehigienisan air tersebut, kemudian juga dikemas ulang, itu memang prosesnya lumayan panjang, Pak. Tapi kalau misalkan secara SDM memadai, kemudian sumber daya airnya juga di sana ada gitu ya, karena biasanya akan dicek airnya tersebut dapat dari mana. Beda kalau misalkan yang Bapak Ibu mau nanti di koperasinya kayak sistemnya pengisian air galon gitu ya, itu mungkin akan lebih mudah. Ya, karena tadi kalau yang pengisian pembuatan air kemasan itu ya, itu kan perlu biasanya ada PT khususnya lagi begitu. Tapi kalau misalkan SDM dan SDA-nya ada, tidak apa-apa, mungkin kita coba untuk lini usaha seperti itu. Cuman tadi prosesnya akan panjang begitu ya, dan melibatkan banyak pihak karena tadi terkait dengan kehigienisan airnya, kemudian juga banyak prosedur yang harus dipenuhi agar air tersebut sampai ke tangan konsumen begitu. Ya, ada lagi? Ya, saya izin melanjutkan dulu, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk manfaat koperasi desa Kelurahan Merah Putih sendiri,
yang pasti tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Makanya kemudian dibangun KDKMP ini memang dari bawah gitu ya, dari kelurahan atau desa. Kemudian juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja. Jadi harapannya dengan terbentuk di kabupaten kota di setiap daerah itu bisa menciptakan lapangan kerja. Kemudian juga memberikan pelayanan secara sistematis dan juga cepat. Jadi harapannya tadi kan ada gerai obat begitu ya, tempat orang bisa cek dan lain sebagainya. Harapannya kan arahnya jangka panjangnya akan seperti itu. Cuman memang kita perlu step by step-nya terlebih dahulu, sedikit demi sedikit begitu. Kemudian juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi. Ini kecil loh. Ya. Oke. Nah, ini beberapa manfaat dari koperasi desa atau kelurahan merah putih begitu. Nah, Kalau segi manfaatnya Boy memang banyak nih Boy. Hingga seandainya cuman artinya apa koperasi Gambahan ini artinya masalah tempatnya nih tuh kadada tuh nah jadi kalau masalah memang baik benar Boy ini nih tinggi untuk memberikan lapangan kerja nih salah tuh baik aja tuh kan sangat menarik benar Boy. Jadi memang untuk tempat tadi ya, memang beberapa wilayah atau daerah itu kan mereka itu merancang misalkan bangunan kan ada aturan khususnya ya, lebar bangunannya berapa, ke samping berapa, terus ke belakang berapa, luas tanah sisanya berapa. Memang dari pusat itu ada aturan tersendiri. Cuman kan memang kita gitu ya di masyarakat yang di lapangannya biasanya tidak ada tuh tempat yang spesifik atau sesuai dengan kemauan mereka. Tapi tidak apa-apa, semuanya akan tetap dilaporkan. Kemarin kita juga ketika di Makassar ada satu provinsi ya di Papua kalau tidak keliru, mereka itu ada desa yang koperasinya itu atau mereka bermukim itu di sungai begitu. Jadi memang mereka bermukim di atas sungai. Jadi ya mereka nggak punya tanah, gitu nggak punya lahan dan lain sebagainya. Jadi memang tetap dilaporkan sesuai dengan temuan yang ada di lapangan. Kan mereka berharapnya idealnya seperti ini, luas bangunannya seperti ini gitu ya. Cuman kan karena di lapangan mungkin saya yakin di semua daerah pun tidak semuanya yang sesuai dengan kriteria dari yang diajukan oleh pusat gitu. Tapi tidak apa-apa, silakan dilaporkan berdasarkan ketersediaan ruang gitu ya atau ketersediaan lahan yang ada di koperasi desanya Bapak Ibu. Kemudian juga ini tadi untuk mekanisme penamaan koperasi ya, jadi sudah ini ada contohnya misalkan kayak koperasi desa Merah Putih Karangrejo atau koperasi kelurahan Merah Putih Ciroyom, koperasi kelurahan Merah Putih Jetis Kecamatan Karangnongko gitu. Jadi memang harus seperti ini penamaannya, tidak bisa diubah-ubah. Nah, ini Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Bu. Ini bermanfaat bagi kami Bu. Namun kami maunya tuh ada pegangan. Tolong materinya itu di WA Bu, agar kami bisa menyampaikan kepada yang lain-lain. Itu Bu. Untuk materi nanti kita akan bagikan semuanya ya Bapak Ibu sampai seluruh sesi narasumber nanti selesai. Jadi kan mungkin yang bergabung di sini tidak semua anggota koperasinya ya, mungkin ada 1 atau 2 orang saja. Jadi silahkan nanti materinya setelah sesi selesai kita akan bagikan di grup, boleh untuk diteruskan juga ke rekan-rekannya di koperasinya seperti itu. Nah ini untuk peran pemerintah daerah ya, harapannya ini kita skip saja. Nah ini kalau skema pendirian koperasi baru tadi, ini karena sudah Bapak Ibu sudah terbentuk, kita lewati saja. Ini kalau pengembangan koperasi yang sudah ada, begitu ya. Jadi karena rata-rata tadi semuanya koperasi baru, artinya banyak aturan-aturan yang memang harus dipenuhi. Nah jadi Bapak Ibu di sini kan merupakan mungkin ada pengurus gitu ya, ada pengawas dan lain sebagainya. Ini pengurus, pengawas dan pengelola koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Jadi karena tadi mungkin banyak para koperasinya yang baru saja dibentuk, pengawas atau misalkan ditunjuk jadi ketua, kira-kira akan ngapain aja begitu. Itu mungkin akan jadi pertanyaan. Atau misalkan
diminta untuk membentuk koperasi tapi bingung mau dibawa kemana arah koperasinya, mau dijadikan seperti apa usahanya begitu. Nah ini gambaran sedikit Bapak Ibu terkait dengan mungkin sebutlah job desk seperti itu. Nah, ya, jadi pengurus koperasi, ini pengurus dulu ya, pengurus koperasi itu paling tidak mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, kemudian juga berdedikasi terhadap koperasi. Ini bisa nanti kita bagikan saja di grup. Kemudian juga paling tidak, Bapak Ibu, 5% anu, 1% semalam. ya, siapa ini? Jadikan duitnya. Bentar ya, saya izin bisukan ya. Baik, saya izin lanjutkan. Nah, ini jadi tugas dari pengurus, pengawas maupun pengelola. Jadi untuk pengurus, jumlah pengurus itu paling tidak paling sedikit, Bapak Ibu. Paling sedikitnya ada 5 orang. Terdiri dari ketua, kemudian wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang keanggotaan, sekretaris, bendahara. Itu paling tidaknya ada 5 orang di dalamnya. Jadi kalau misalkan baru 3 orang, berarti belum lengkap nih koperasinya, karena paling tidak minimumnya ada 5 orang untuk pengurus dari koperasinya. Nah, ini susunannya, Bapak Ibu, ada pengurus dulu, ya. Kemudian di bawahnya ada ketua, nanti ada wakil ketua bidang anggota, ada bendaharanya, ada wakil ketua bidang usaha, dan juga ada sekretaris. Kalau pengawas bagaimana? Kalau pengawas itu dia paling tidak gitu ya, jumlah pengawas nih yang harus ditekankan adalah jumlah pengawas koperasi harus ganjil dan paling sedikit 3 orang. Nah, pengawasnya paling sedikit ada 3 orang Bapak Ibu, terdiri dari ketua pengawas, kemudian dari ada 2 anggota pengawas. Jadi hanya ketua dan anggota. Paling sedikit ada 3. Nah, jadi susunannya seperti ini. Pengawas, kemudian ketua, dan ada 2 anggotanya untuk pengawas. Assalamualaikum Bu. Ya, silakan. Bisa ke materi sebelumnya Bu, yang terkait apa pengurus pengawas. Oh ini Bapak Ibu. Nah ini Kak. Iya. Saya ingin menanggapi Bu terkait pengurus. Saya tanya lebih di setiap sekretaris pengawas itu apakah ada job desk yang sudah ditetapkan dari dinas atau memang job desk tersebut dibikin oleh koperasi masing-masing Bu? Sebentar, ini nanti mungkin saya akan ada materi lanjutan ya terkait itu. Jadi memang dalam sebuah koperasi itu memang ada job desk secara umumnya. Cuman kan memang kalau misalkan sekretaris bayangannya adalah mengelola administrasi. Nah, secara umumnya dia akan mengelola administrasi. Cuman kalau misalkan administrasi apa saja yang harus diurus, mungkin nanti satu koperasi dengan koperasi lainnya akan beda-beda. Tergantung mungkin lini usahanya gitu ya, tergantung mungkin lini bisnisnya apa, yang dikerjakan di koperasinya apa. Kemudian misalkan ketua bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan misal. Itu kan secara gambarannya atau deskripsinya secara umum. Nanti terkait dengan rentetan apa saja yang harus diputuskan atau diambil alih atau misalkan diberikan putusannya oleh ketua, tergantung dari kondisi atau situasi di koperasinya. Nanti akan ada materi lanjutan yang saya paparkan terkait ini. Jadi memang ya. Oh, aman ya. Jadi memang kalau di koperasi sendiri biasanya ada deskripsinya. Nanti akan saya coba carikan materinya untuk pemahaman lebih lanjut terkait ini. Ada lagi, saya sambil cari dulu ya materinya, ini kebetulan di laptop. Oke, berarti yang saya tangkap sih dari penjelasan Ibu, untuk job desk tadi memang sesuai kebutuhan di setiap KDMP masing-masing Bu ya?
Ya, tapi memang dia ada apa ya, secara generalnya ada gitu ya, untuk Oke, oke. ngapain aja, pengawas ngapain aja gitu. Saya sambil carikan materinya, kalau ada yang ingin bertanya, boleh juga ya Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya, saya izin sambil cari materi ya, kalau ada yang ingin bertanya nanti boleh. Ini sambil bercarian juga kok, materinya disampaikan. Nah, ini saya sambil mau membagikan materi yang baru, saya izin close dulu untuk yang materi sebelumnya, Bapak Ibu. Arahkan kursornya ke setelah itu kalian nah setelah itu tekan negasi nah setelah itu maka terus silakan dituliskan yaitu nama sesuai dengan permintaannya. Nah, kalau misalkan saya mengikuti kegiatan ini adalah diminta untuk menuliskan peserta kelas terus nama. Nah, kita tuliskan sesuai dengan yang diperintahkan ya. Oke, peserta kelas B kemudian di sini kita perintahkan ya. Nah, misalkan ada seperti ini. Boleh ya, sambil Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, ini kita sambil menunggu untuk materinya. Saya juga kembali mengingatkan bagi yang belum presensi, boleh untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Kalau ada yang kebingungan, boleh juga nanti minta bantuan, akan ada tim ya di grup yang memandu Bapak Ibu untuk mengisi presensinya. Ini terkait presensi cuma sekali aja kan, Bu? Enggak setiap materi kan? Bukan, satu kali aja. Oke, baik, Bu. Sambil menunggu ya, rekan saya share screen. Jadi tadi untuk program inkubasi koperasi, Bapak Ibu di 2026, Bapak Ibu ini tetap ada, maksudnya tetap jadi koperasi Dasar Merah Putih. Cuman nanti untuk mengikuti program inkubasi koperasi yang dari LPDB, itu nanti ada pendaftarannya tersendiri. Jadi tidak semerta-merta Bapak Ibu sudah jadi KDKMP gitu ya, sudah terbentuk, sudah berjalan langsung terdaftar. Tidak. Jadi memang ada proses rekrutmennya terlebih dahulu. Ada proses pendaftarannya, seleksinya. Dan biasanya kuotanya akan terbatas biasanya. Paling karena di tahun kemarin, di tahun ini maksudnya di 2025 ya, kita belum berganti tahun. Di 2025 itu kita cuma mendampingi 10 operasi produsen. Untuk di 2026 nanti kita masih belum dapat jatahnya berapa nanti. Cuman biasanya di angka mungkin 15 sampai 20 koperasi. Nah, ini ini yang jadi bagian penting juga untuk Bapak Ibu gitu ya, karena biasanya administrasinya koperasi ini lumayan banyak juga gitu ya, dituntut untuk RAT, dan ketika RAT nanti salah satu bagian yang harus Bapak Ibu laporkan gitu ya, atau Bapak Ibu sampaikan adalah laporan pertanggungjawaban koperasinya.
terus nanti mekanisme rapatnya gimana, mungkin kita akan bahas lebih lanjut. Karena kalau kita bahas semuanya hari ini, akan panjang Bapak Ibu. Nah, di sini saya izin melanjutkan ya terkait dengan mekanisme penyusunan laporan pertanggungjawaban koperasinya. Boleh di next? Nah, jadi ini tadi. Kalau Bapak Ibu bertanya, ini kan saya sebagai pengurus misalkan, tugasnya apa saja begitu ya. Terus kalau misalkan ketua nanti ngapain aja. Nah, jadi secara umumnya Bapak Ibu, kalau pengurus itu tugasnya yang pertama mengelola koperasi dan usahanya. Kemudian mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Jadi memang biasanya kita harus sudah tahu, maksudnya sudah ada gambaran ini nanti koperasinya rencana kerjanya mau ngapain aja, di dalamnya usahanya mau apa saja. Nanti kalau bangun gerai-gerainya apa? Kalau misalkan mau ada apa token misalkan, atau biasanya yang banyak itu ada apa gas LPG gitu ya, yang mungkin disesuaikan lagi dengan kondisi daerahnya. Nggak bisa semuanya disamakan. Biasanya kita akan melihat tuh di desa atau kelurahan Bapak Ibu, potensi usaha yang mungkin dikembangkan oleh koperasi itu apa saja, karena pasti akan beda-beda. Ada mungkin desanya yang banyak potensi wisatanya, itu bisa nanti dikelola oleh koperasi misal, atau mungkin tadi ada sumber daya alam yang banyak di desa atau kelurahan tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh koperasi. Jadi memang tidak bisa disamakan Bapak Ibu. Kita lihat lagi dari situasi desa atau kelurahan tersebut. Makanya semuanya diserahkan kembali gitu ya ke Bapak Ibu selaku pengurus yang memang berada di wilayah tersebut untuk bisa menganalisa potensi apa saja yang bisa dikembangkan di koperasinya. Makanya tadi banyak tuh opsi-opsi usaha atau gerai yang bisa dikembangkannya. Kemudian yang pasti menyelenggarakan rapat anggota dan juga mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksana tugas. Nah, ini menyelenggarakan pembukuan keuangan, kemudian memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Nah, kalau dalam koperasi gitu itu banyak banget bukunya. Ada buku daftar hadir, buku rapat gitu ya, apalagi sampai ke keuangannya. Itu harus sudah dicatat. Nanti kita akan juga bagikan gitu ya format yang mungkin bisa memudahkan Bapak Ibu dalam pencatatan keuangannya. Mungkin hari ini masih belum terbayang karena duitnya belum ada, usahanya belum jalan gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti dananya sudah ada, kita ditutup untuk bisa berkembang, otomatis sudah harus diperhatikan pembukuannya. Nah, wewenangnya apa ini? Kalau pengurus mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan lagi di dalam koperasinya, kemudian juga memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Jadi biasanya dalam koperasi itu ada AD ART-nya. Mungkin hari ini Bapak Ibu belum familiar karena tadi baru saja tergabung, baru saja dibentuk gitu ya. Belum tahu ada ART koperasi bagaimana, nanti kalau rapatnya bagaimana. Mungkin saat ini yang dilakukan Bapak Ibu adalah pertemuan-pertemuan biasa, rutinan begitu ya. Tapi nggak masalah dan nggak apa-apa banget Bapak Ibu. Itu karena kita masih berproses begitu ya, masih di tahap awal, nggak bisa langsung semuanya jago, udah paham, nggak bisa. Jadi memang harus dari bawah pelan-pelan begitu. Boleh kita next ya Ren? Selanjutnya ini Permenkopnya ya. Ini tidak perlu saya jabarkan sepertinya ya. Ini peraturan Menteri Koperasi aja. Boleh next? Nah, jadi kenapa harus ada laporan pertanggungjawaban? Mungkin karena baru gitu ya, kita belum punya gambaran nih, apa yang mau dilaporkan, apa yang harus dilaporkan, dan sebagainya. Ini biar jadi evaluasi tahunan. Kan Bapak Ibu mungkin belum 1 tahun ya, tapi nanti kalau 1 tahun, berarti harus ada RAT. Harus ada evaluasi tahunan, harus dilihat nanti, kira-kira ada tidak perkembangannya, ada tidak gitu ya. Ada tidak tanda-tanda koperasinya ini akan berkembang begitu. Ini kita next saja. Next. Nah, ini mungkin sedikit ya, mungkin apa saja gitu isi dari LPJ atau laporan pertanggungjawabannya. Untuk detailnya nanti akan kita bagikan juga di grup Bapak Ibu. Ini ada laporan pertanggungjawaban Bapak Ibu, itu paling tidak 1 tahun gitu ya.
mencakup aspek kelembagaan, kemudian aspek usahanya, serta aspek keuangannya. Kemudian juga materi dari laporan pertanggungjawaban itu memuat terkait dengan perkembangan kondisi organisasi. Kemudian laporan keuangan, perkembangan usaha, serta evaluasi rencana target dan pencapaian program. Di sana juga harus dilaporkan, misalkan anggotanya ketika perekrutan awal berapa, kemudian misalkan sampai akhir tahun anggotanya berapa, yang apakah ada yang keluar, apakah ada yang bertambah, dan lain sebagainya. Semuanya harus tercatat, begitu. Kemudian juga masalah-masalah lain terkait pengembangan koperasi yang harus diajukan oleh pengurus atau para anggota koperasi. Boleh next, Yoren? Nah, ini kalau kita lihat macam-macam, Bu, Bapak Ibu, untuk isinya. Tapi kita pelan-pelan saja, nanti kita juga akan bagikan di grup contoh laporan pertanggungjawabannya agar Bapak Ibu bisa melihat. Ini kita next saja, karena waktu kita juga terbatas, begitu. Nah, ini sedikit gambaran. Nanti mungkin, gimana kalau mau laporan LPJ, misalnya, ini sedikit gambaran saja. Ya, paling tidak Bapak Ibu tahu nanti akan ada seperti ini. Ya. Izin Bu, mau bertanya. Boleh. Oke, saya dari Koperasi Kelurahan Merah Putih Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ya Pak, monggo. Ya, saya sesuai dengan akta notaris, saya berdiri sebenarnya tanggal 19 Juli 2025, jadi hampir 1 tahun. Kebetulan di Banjarbaru ini, mohon maaf nih, kami sudah dibintek dari mulai Impres 9, dari surat edaran Menteri nomor 1, Menteri Koperasi, kemudian surat edaran nomor 500, banyak Bu sudah. Bahkan kami sudah bulan yang lalu sudah mengajukan proposal bisnis. Namun setelah itu kami dibintek lagi bahwa ada regulasi baru, surat edaran nomor 17. Nah itu, bahwa nomor 17 itu menghendaki semua koperasi harus segera melaksanakan pendataan aset Pemko atau pemerintah provinsi untuk dibangun gerai gudang maupun gerai yang lain, sehingga kegiatan-kegiatan yang proposal bisnis itu sementara ini dihentikan untuk di Kota Banjarbaru. Ini sesuai dengan bintek yang terakhir dari lembaga bintek dari Balai Diklat Koperasi. Nah, yang saya bingung ini ketika apa yang disampaikan Ibu tadi kan, ya mohon maaf karena ini kan pengetahuan koperasi ini berbeda-beda. Kalau untuk yang seperti Juknis, Juklak sudah kami laksanakan. Rata-rata di Banjarbaru itu kalau kami sudah sampai menyusun sudah untuk ADART-nya sudah, persus salah satu persus untuk anggota luar biasa sudah selesai Bu sudah. Jadi namun karena kami ini komoditas daerah ini tidak ada, karena kami ini khusus UMKM dan berdagang jasa untuk khusus Sungai Besar pula, jadi agak sulit untuk mengembangkan koperasi. Sedangkan koperasi ini untuk masyarakatnya mohon maaf asumsinya agak negatif. Koperasi selama ini kan dari mulai yang terakhir kan BUMDes itu hancur juga. Pro koperasi yang sebelum BUMDes itu koperasi progresif yang dibentuk oleh Dinas Sosial hancur juga. Sehingga masyarakat ini untuk mengasumsikan positif terhadap koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih ini agak sulit kami. Dan kami juga sering mendatangkan teman-teman yang dari koperasi khusus Landasan Ulin Timur sudah berjalan bagus. Kalau untuk Banjarbaru ada 3 koperasi yang sudah berjalan dengan modal sendiri Bu. Karena beliau tuh desainnya pedesaan. Nah, maksud saya ini saya masih bingung karena kemarin di materi tidak ada yang namanya ini apa Bu? Wetland mengenai wetland inkubator ya. Ya.
Terus kemudian yang terakhir Bu, saya ditelepon dari kantor pajak, kantor pajak enggak salah, bahwa NPWP Anda kalau nggak segera dikortek itu akan hangus gitu. Nah ini informasi ini dari teman-teman yang lain nggak ada ditelepon. Untuk saya khususnya di Sungai Besar hanya ditelepon dengan saya aja. Jadi bingung saya nih, kortek ini apa dan lain sebagainya. Mungkin itu Bu sementara Bu. Terima kasih kepada teman-teman yang lain koperasi. Oke, selamat siang. Ya, baik. Terima kasih Pak dari Banjarbaru tadi ya. Jadi memang starting point KDKMP ini kan memang bisa dibilang begitu singkat ya. Kemudian juga mungkin ada beberapa desa atau kelurahan yang secara keanggotaan belum terbentuk dengan jelas, dengan pasti. Mungkin kalau di Banjarbaru tadi sudah sampai menyusun bisnis proposalnya, dan itu saya akui luar biasa gitu ya, untuk di pertengahan sudah, berarti kalau dari Juni ya Pak, Juni Juli udah hampir berapa bulan ini gitu ya. Jadi memang Juli Bu. Juli ya. Nah jadi dari Juli. Jadi memang kalau KDKMP ini kan untuk aturannya sendiri kan memang dari pusat ya. Jadi kadang condong mungkin bisa dibilang agak sedikit terburu-buru barangkali, kemudian juga sampai ke masyarakat atau Bapak Ibu mungkin tidak utuh atau tidak lengkap gitu. Makanya memang ada PMO atau project officer yang ditugaskan untuk bisa memandu atau membantu Bapak Ibu. Nah, kalau kaitannya dengan Wetland Box Inkubator sendiri, itu kaitannya dengan program inkubasinya. Inkubasi untuk Bapak Ibu nanti peningkatan kelembagaan atau kapasitas koperasinya sampai dengan mengakses dana bergulir dari LPDB. Jadi memang ini program program terpisah lagi Bapak Ibu. Nanti kalaupun misalkan Bapak Ibu tidak ikut program inkubasi koperasi 2026, Bapak Ibu tetap berjalan dengan rangkaian kegiatan di KDKMP-nya masing-masing. Tentu dengan juga ada dana dekonnya, mungkin dana usaha lainnya yang memang diturunkan langsung dari pusat. Tapi kalau Bapak Ibu nanti mau mengakses dana bergulir untuk pengembangan usaha di koperasinya, nanti bisa ikut inkubasi koperasi dari LPDB melalui untuk inkubator yang Kalimantan Selatan, ikutnya di Wetland Box Inkubator seperti itu. Jadi memang dia program terpisah. Kalaupun tidak ikut, nanti program inkubasi 2026-nya Bapak Ibu tetap berjalan gitu ya, dengan lini usahanya masing-masing seperti itu. Nah, kemudian juga kalau kita bicara terkait dengan peraturan-peraturan pemerintah, ini memang biasanya akan cepat berubah Bapak Ibu. Jadi memang kita akan selalu menunggu dari pusat gitu, pun juga dengan mungkin aturan atau misalkan dana-dana yang Bapak Ibu juga tunggu sampai hari ini. Jadi memang semuanya tergantung di pusat seperti itu. Kita juga akan tetap bantu follow up Bapak Ibu terkait dana-dananya dari pemerintah provinsi begitu ya, agar Bapak Ibu juga bisa menjalankan ini usahanya. Kondisi saya paham betul untuk kondisi di koperasi Bapak Ibu mungkin tidak sama semuanya seperti yang disampaikan oleh Bapak yang dari Banjarbaru tadi. Mungkin sudah tahu ada RT-nya bagaimana. Kita kemarin pernah ada yang ikut ini enggak, sesi di kandangan kemarin. Itu kalau yang di kandangan mereka memang karena baru dibentuk gitu ya, baru ditunjuk dan dipilih untuk menjadi anggota koperasi atau pengurus koperasinya, mereka masih kebingungan. Ini mau dibawa kemana, lini usahanya belum tahu, dan lain sebagainya. Makanya kita perlu melakukan pendampingan. Dan memang karena tadi starting point-nya adalah beda-beda, kondisinya mungkin beda-beda gitu ya. Ada mungkin dia sudah tahu ada ART, ada yang sudah bikin pembukuan dan lain sebagainya. Tapi ada juga koperasi-koperasi yang memang belum sampai sana seperti itu. Makanya kita perlu untuk menyamaratakan begitu ya pemahaman, kemudian juga kemampuan dan kapasitas Bapak Ibu di KDKMP-nya masing-masing seperti itu. Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Ya Mbak, izin Mbak. Ya, monggo. Ya, terkait administrasi, ini kan hampir sama-sama rata lah. Jangankan se-Kalsel, se-Indonesia aja masih banyak yang bingung gitu ya. Terutama untuk mengolah ADART ini. Untuk anggaran dasar boleh, nggak ada masalah. Tapi yang di ART ini kan selalu yang membingungkan.
kayak misalnya tadi yang hak dan kewajiban atau yang akan diterima oleh pengurus maupun pengawas, atau tadi hitungan SHU-nya seperti apa. Nah, karena gini, untuk pengurus, pengawas, dan pengelola, misalnya kami akan memulai unit usaha. Nah, sedangkan untuk menggaji itu kan belum ya kan bisa untuk membayar karena namanya masih baru. Bisa kayak LPG kami dibatas 100 tabung. Nah, dalam waktu sebulan, ya kan. Sedangkan keuntungan omsetnya aja itu taruhlah 750.000. Nah, sedangkan untuk tadi untuk jatahnya pengurus berapa, terus juga gaji pengelolanya itu berapa, gitu. Atau mungkin bisa jadi pengurus masuk ke pengelola boleh atau tidak. Nah, kan seperti itu. Nah, terus pengawas. Nah, peran pengawas itu kan nggak tahu kalau di desa lain. Kalau di desa kami ini selain ketua, pengawas, anggotanya tidak aktif. Bahkan kami minta untuk membayar iuran wajib atau pokoknya aja sudah dari bulan Juni itu mereka tidak ada respon. Seperti itu. Nah, ini seperti apa pembagiannya? Jangan sampai gini, Mbak. Untuk giliran SHU nih atau pembagian hasil, nah ternyata pengawas minta jatah gitu kan, atau minta bagian. Nah, itu yang ada enggak? Ya misalnya kayak tadi tuh yang dari Mbak Sally itu pengalaman atau aturan ADART yang sudah berjalan, biar kami ini KDMP khususnya di Kalimantan Selatan ini satu format gitu Mbak, gitu. Karena kami terus terang bingung giliran masalah pekerjaan, ya pengurus gitu yang kerja keras sampai ngeluarin uang sendiri aja kan tidak tahu digantinya sampai kapan gitu kan. Nah, tapi giliran SHU atau giliran ada uangnya, nah yang tidak tampak ini berebutan. Itu seperti apa ininya? Kan itu harus tertuang di ART-nya gitu. Karena kalau cuma lisan aja kan nanti akan bermasalah. Nah, itu ada enggak panduannya seperti itu, Mbak? Makasih, Mbak. Oh ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, jadi nanti mungkin ini karena waktunya kita terbatas ya, untuk ADART, kemudian mungkin sampai contoh laporan pertanggungjawabannya, kita nanti bukan buatkan sih, sudah ada. Kita kirimkan di grup juga ya. Barangkali nanti bisa diamati, tiru, dan modifikasi Bapak Ibu gitu ya. Jadi, bentar, ini ada yang presensi, boleh dibagikan lagi di grup, di chat. Jadi, biar Bapak Ibu bisa langsung melihat aja, oh nanti bentuknya seperti ini, ada RT-nya kayak gini, punya orang gitu ya. Ini kita kirimkan nanti juga setelah sesi ini ya. Jadi biar Bapak Ibu bisa melihat langsung aja gitu ya dari contohnya. Kadang kalau kita cuma jabarkan gitu ya, tapi bentuk pastinya tuh nggak tahu atau isiannya tuh harusnya kayak gimana. Jadi mungkin akan kebingungan juga. Jadi akan kita kirimkan contohnya saja Bapak Ibu. Kemudian juga memang tadi mungkin Bapak Ibu gitu ya ada kesulitan dalam proses rekrutmen peserta atau mungkin mempertahankan keanggotaannya, atau misalkan dengan skema simpan pinjam tadi ada beberapa anggota yang mungkin belum paham betul atau misalkan belum mengerti kenapa sih harus misalkan iuran gitu ya, harus ada simpanan yang dibebankan ke mereka. Jadi memang karena mengingat koperasi ini memang sudah aturannya seperti itu, kemudian juga yang jadi masalah adalah kadang masyarakat kita gitu ya belum sepenuhnya menyadari tentang urgensi koperasi itu. Apalagi mungkin mereka belum melihat nih hasilnya untuk koperasi, tapi mungkin masih bingung atau masih belum ada bayangan nanti dampaknya ke mereka seperti apa. Jadi memang agak kesulitan. Ini yang kita temui biasanya dalam proses rekrutmen peserta, kemudian juga mempertahankan peserta lagi anggota. Sekarang nggak mau juga pagi ini. Bu, tanya Bu, dikit Bu. Iya, silakan Pak. Oke, ini sedikit yang saya tanyakan untuk peningkatan kapasitas baik itu pengurus atau pengawas
apakah nantinya yang saya tanyakan nggak ada pelatihan offline-nya, Bu? Mungkin kalau online dengan offline kita bandingkan lebih maksimal offline bisa praktek langsung, kan kayak gitu. Ya. Jadinya kayak LPG, terus masalah keuangan, mungkin kita lebih teori habis itu praktek. Nah, apakah dari lembaga atau dari dinas nggak ada pelatihan offline-nya untuk kedepannya, Bu? Kalau yang pertama adalah dari dinas, karena kita biasanya dari dinas kabupaten kota itu pasti akan ada peningkatan kapasitas untuk KDKMP. Biasanya mereka akan menggandeng kami juga. Ini kemarin kita habis dari kandangan itu yang dari HSS, itu memang dari dinasnya, Bapak Ibu, dari dinasnya. Cuman memang karena anggarannya ini belum turun begitu ya, dana dekonstruksi tidak turun, jadi dinasnya belum menyelenggarakan semuanya. Kemarin kalau tidak keliru dari HSS itu dari dana perubahan atau apa begitu, anggaran perubahan mereka. Nah, jadi memang kalau dari dinas ada, tapi dengan ritme atau jumlah pelatihan yang tidak banyak. Biasanya mungkin 1 atau 2 kali. Nah, kalau kita biasanya Oke, padahal ini kan termasuk pemula semua, Bu. Ya mungkin termasuk saya juga. Semua mungkin teman-teman dari KDMP yang lain masih ada bingungan lah intinya. Jadinya kan harus teori, harus praktek juga. Tapi kalau dengan offline, dengan sekilas ditampilkan di layar, diterangkan mungkin yang masuk tuh mungkin berapa persen gitu aja. Itu masukan aja, Bu, sementara dari saya. Oke, terima kasih, Bu. Jadi kalau dari dinas ada biasanya Pak, cuman untuk terkait waktunya kapan biasanya kembali lagi ke dinasnya. Kemudian kalau kita sebagai lembaga inkubator, kalau nanti Bapak Ibu ikut atau tergabung dalam program inkubasi koperasi 2026, itu nanti akan ada kelas atau sesi online dan offline-nya. Jadi biasanya pada tahun lalu itu kita akan ada sesi online, kemudian juga ada sesi offline yang harus datang ke Banjarmasin, Bapak Ibu. Jadi memang tidak semuanya perwakilan saja biasanya. Nanti yang menjadi perwakilan diharapkan bisa menularkan informasi tersebut ke teman-teman yang lain. Kalau sifatnya adalah diselenggarakan oleh dinas kabupaten kota terkait, kami yang datang ke kabupaten kota lainnya. Memang ada skema seperti itu. Kalau nanti Bapak Ibu tertarik untuk ikut inkubasinya, itu kalau di inkubasi semuanya diajarin terkait ada ART, kemudian LPJ, kemudian mungkin keuangan, pembukuan, sampai pengembangan bisnisnya, dan juga cara akses LPDB itu nanti di program inkubasi koperasi 2026. Harapannya untuk inkubasinya semuanya free Bapak Ibu, tidak berbayar karena memang dari program Kementerian Koperasinya di bawah LPDB. Jadi untuk seluruh biaya terkait program inkubasi tidak ada begitu. Jadi memang tidak berbayar seperti itu. Nanti boleh, makanya tadi saya sarankan untuk Bapak Ibu follow dulu akun Instagram Wetland-nya. Nanti di sana ada informasi terkait dengan inkubasi koperasi di 2026 begitu. Harapannya kita dapat banyak kuotanya agar juga bisa lebih banyak nih menjangkau koperasi-koperasi yang ada di Kalimantan Selatan. Karena kemarin setelah kita bagikan linknya ya, kita bagikan ke kabupaten kota terkait, yang join atau yang bergabung di grup itu banyak sekali Bapak Ibu. Sampai 600. Bahkan ini kebetulan untuk acara kita pada hari ini ya, untuk acara kita pada hari ini kebetulan juga beriringan dengan wilayah-wilayah lain ya di se-Indonesia. Jadi saya coba cek tadi, saya coba lihat gitu ya dari presensi yang ada, kita itu di Kalsel terbanyak. Tadi sampai berapa terakhir 160-an begitu ya yang sudah bergabung di Zoom. Ini kalau yang di Zoom ini sudah 151 tadi sampai 200. Kalau di daerah lain itu cuman kayak paling banyak 40 KDKMP-nya. Naik bisa dibilang terbanyak seperti itu yang bergabung. Makanya melihat dari antusiasme ini, semoga juga dari pihak LPDB gitu ya, Kementerian Koperasi
bisa memberikan kesempatan kepada kami selaku inkubator nanti di tahun depan bisa menginkubasi lebih banyak koperasi seperti itu. Biasanya jangka waktunya 6 bulan, Bapak Ibu. 6 bulan itu kan bisa dibilang lama ya. Nanti kita akan juga visitasi gambaran kegiatan, gambaran skema inkubasinya. Ini mengerikan gitu kalau. Kita akan ada sesi online, kemudian sesi offline, pendampingan juga begitu ya. Kemudian bisa ada visitasi ke koperasi Bapak Ibu di kabupaten kotanya. Jadi sampai kami tunti gitu ya ke Mukalawang Bantian. Jadi memang karena tidak semuanya bisa ikut tadi, jadi harapannya nanti silakan dipantau informasinya agar tidak tertinggal informasi atau tidak tertinggal pendaftarannya seperti itu. Kalau sekarang memang belum dibuka, Bapak Ibu, belum dibuka. Biasanya mungkin nanti awal tahun ya akan ada pendaftaran koperasinya. Untuk dana hibah, kita kalau di LPDB tidak dana hibah bentuknya Bapak Ibu. Jadi bentuknya adalah dana bergulir atau pinjaman. Nah, seperti itu. Karena tadi kalau dulu pernah dana hibah begitu ya, cuman karena uangnya bentuk usahanya tidak ada gitu ya, usaha tidak berjalan, akhirnya pemerintah juga tidak mau lagi dengan skema dana hibah, tapi pinjaman atau dana bergulir sifatnya. Mungkin sampai sini ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan Bapak Ibu? Izin bertanya Bu, izin bertanya. Maka. Jadi begini ya Bu, untuk di lokasi, di lapangan, kami KDMP ini sebenarnya untuk masalah pengangkatan seringlah kami dapatkan, namun secara mendasar materi-materi yang kami dapatkan itu adalah secara umum, artinya pukul rata. Kami dari KDMP mewakili dari teman-teman semua, bisa nggak Bu, kalau misalnya untuk masalah pengembangan sumber daya manusia itu, kalau bisa by data, artinya dilakukan pelatihan-pelatihan ataupun peningkatan sumber daya manusia itu sesuai dengan unit usaha yang akan dijalankan oleh koperasi ini. Artinya enggak apa-apa lah dibikin sebuah grup, misalnya ada KDMP yang ingin unit usahanya seperti mungkin masalah percetakan ataukah mungkin masalah sembako. Jadi ada pelatihan khusus hanya KDMP yang mempunyai unit usaha seperti yang saya sebutkan tadi, supaya lebih sasarannya lebih tepat lah, tidak secara umum yang selama ini yang kami dapat selalunya ilmu-ilmu ilmu-ilmu untuk masalah koperasi ke depannya ini bahasa kasarnya mungkin mengambang Bu, karena terlalu umum seperti itu. Kemudian untuk masalah pelatihan-pelatihan berikutnya, semoga bisa lebih cepat Bu ke kami, supaya kami juga di Januari 2026 bisa langsung gas lah untuk masalah kegiatan-kegiatan KDMP. Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih Mas. Ya, jadi memang ini karena kita baru ya, maksudnya grupnya juga baru kita bentuk. Nanti ke depannya kita bakal coba untuk memetakan gitu ya terkait dengan kondisi koperasi Bapak Ibu. Mungkin tadi ada yang berbeda mungkin dari segi jenis usaha dan lain sebagainya, atau level koperasinya dan lain sebagainya. Nanti kita coba akan petakan gitu ya untuk lebih lanjut, karena ini memang baru pertemuan atau sesi pertama begitu ya. Dan hari ini karena kita ini adalah sesi pertama dan terakhir ya di 2025 gitu ya. Jadi kita akan ada 2 narasumber lagi Bapak Ibu. Jadi mohon izin nanti setelah saya ini akan ada lagi terkait dengan keuangannya. Ini harapannya nanti agar koperasi-koperasi yang mungkin hari ini sudah terbentuk ini ketika nanti di 2026 sudah siap gitu ya. Sudah ada kebayang jenis usahanya apa, nanti di dalam koperasi mau ngembangin apa dan lain sebagainya. Jadi izin hari ini akan ada 2 sesi lagi. Nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu mungkin sambil makan, sambil minum, atau misalkan sambil rebahan silahkan gitu ya. Senyaman mungkin saja ya Bapak Ibu. Saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk barangkali mau rebahan terlebih dahulu, tapi tetap stay di Zoom saja gitu ya. Mau sambil merenggangkan otot-ototnya silahkan, barangkali sambil duduk gitu ya. Nah, jadi ini kalau usaha memang banyak tapi modal tidak berani meminjam mulai bank. Nah, ini memang yang jadi kendala kadang ya. Sudah mau mungkin kepikiran mau bikin A, B, C, cuman
tidak berani meminjam di bank. Nah, ini memang apa ya? Jadi salah satu kendala juga di koperasi, takutnya nanti nggak balik modal atau misalkan nggak bisa mengembalikan pinjamannya ke bank gitu. Jadi ya tadi kami sarankan salah satunya adalah mengakses dana bergulir di LPDB gitu. Jadi memang selain bunganya lebih rendah dari bank gitu, dari KUR, Bapak Ibu juga bisa apa ya, peningkatan kapasitasnya juga dapat gitu. Jadi melalui program inkubasi koperasi tadi. Ini kita sambil menunggu Bapak Ibu untuk materi selanjutnya. Bisa izin. Ya, silakan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suryani dari KDMP Desa Setiap, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Sulawesi Tengah. Ini kan kita sudah di akhir tahun. Apakah kemudian RAT ini menjadi tanggung jawab kita di akhir tahun ini, atau karena kita baru kan, apakah kita fokus saja ke RATBK untuk di awal tahun ini? Itu aja, Bang. Pertanyaannya, terima kasih. Oke, izin Bapak. Terkait dengan ADART ya tadi ya. Kalau untuk ADART itu biasanya dia rangkap dengan akta notaris, Pak. Jadi di akta notaris itu sudah ada ADART-nya langsung, karena pembentukan koperasi itu wajib ada anggaran dasar. Kecuali ada anggaran perubahan, baru ada anggaran dasar perubahan. Kalau untuk format itu kita tidak ada format, Bapak, karena itu memang langsung sama semua akta, semua notaris itu bikinnya dalam format yang sama. Dan itu tidak menunggu tahun depan atau tahun ini, tapi anggaran dasar itu adanya di dalam akta notaris. Ya, maksudnya RAT tadi itu harus itu menjadi tanggung jawab kita untuk dilaksanakan di akhir tahun ini, atau kita fokus di awal tahun saja untuk merencanakan bisnis yang akan kita laksanakan seperti itu. Maksudnya ada beban tanggung jawab di akhir tahun ini. Oh, merancang apanya nih, Pak, yang dirancang? Ini di akhir tahun ini kita ada kewajiban melaksanakan, Kak, yang apa namanya, pertanggungan keuangan yang sudah sudah keluar akta notaris, bagian pian wajib melaksanakan RAT 1 tahun. Berarti nanti pertanggungjawab RAT diagendakan sekaligus dengan perencanaan bisnis untuk, ini kan belum jalan kan permasalahannya itu. Nah, jadi untuk selanjutnya kan ada apa namanya nih, rencana ingin memulai usaha koperasi bisnis. Nah, kebetulan berarti untuk rapatnya itu bisa diagendakan sekaligus begitu. Tinggi, betul Pak. Jadi RAT itu, nah itu jawabannya bisa benar. Kenapa? Karena RAT itu kita evaluasi di selama 1 tahun dan kita merancang usaha di tahun depan. Jadi memang sekalian Pak Ai kalau di RAT. Tapi kan misalnya ini kan apa namanya, ada momen apa 5 Raja, kemungkinan sudah di akhir tahun, dilaksanakannya di awal tahun saja, apakah bisa? Itu seingat ulun Pak, pian ada maksimal Pak Ai mengirimkan dokumen RAT itu ke Diskop. Seingat ulun tuh maksimal itu pertengahan awal tahun. 6 bulan, Bu. 6 bulan setelah tutup tahun itu maksimalnya rasanya. Itu Tapi kalau pelaksanaan RAT-nya itu. RAT-nya. Jadi RAT tidak serta-merta harus di bulan Januari, enggak, Pak. Jadi setahu saya kalau RAT untuk operasi itu paling lambat 6 bulan setelah tutup tahun.
Kalau ini tahun 2025 ya, berarti nanti di Ini. Juni 2026 itu paling lambat itu Pak. Clear, Itu terima kasih. pelaksanaannya RAT-nya Pak. Sekalian nanti menyusunan anggaran dasar perubahan kalau ada gitu Pak. Nggih Pak, itu Pak. Nggih. Tapi jangan juga di akhir-akhir Pala tidak menyarankan di akhir. Menyarankan maksimal di bulan Januari. Kalau misalkan ke depannya ingin mendapatkan pendanaan. Ya, betul. Kalau di Semua ada yang kada Simpopdes, bisa bahasa Banjar kah Pak di sini? kalau di Simpopdes itu Bisa sedikit-sedikit dari Bang. tanggal 1 Oh sampai iya, 31 aku bahasa Indonesia. Maret. Kenapa Pak? Ya, kalau di Simpopdes itu dibuka mulai 1 Januari sampai 31 Maret 2026. Oh ya bisa juga itu Pak. Iya, Ini. betul. Pada intinya untuk di RAT ini kita mengevaluasi kegiatan selama 1 tahun dan kita merancang program, merancang usaha, merancangkan anggaran yang akan dilaksanakan di tahun depan. Maksimal itu penyesuaian dari diskop masing-masing. Memang 6 bulan idealnya, tapi kita tidak menyarankan itu. Kita lebih menyarankan maksimal di bulan Januari di awal tahun. Karena Jadi Ibu, bentar numpang. Jadi idealnya tahun ini nih kita melaporkan apa aja nih Bu? Karena kan Kopdes kita ini sudah berjalan 1 tahunan. Kalau Inggi bujur. Itu ulun ada memberikan file contoh laporan RAT di grup. Nah, yang bisa sudah lihat. dilaporkan, yang bisa dilaporkan per saat ini itu adalah laporan terkait dengan kelembagaan. Kelembagaan itu adalah bentuk usaha yang sudah dirancang, bentuknya seperti apa. Kemudian ada terkait dengan coba ulun tampilkan di slide keempat, ini ulun membuka di HP. Di slide keempat itu ada yang perlu bagian pian masukkan. Yang pertama adalah susunan, kalau misalkan undangan rapat, bagian pian sudah tahu, ada susunan acara sudah tahu. Di situ paling nanti ada yang perlu laporan pertanggungjawaban pengurus yang wajib dimasukkan. Laporan pertanggungjawaban pengurus itu isinya ada terkait dengan sejarah lahirnya koperasi, kemudian organisasi koperasi. Di situ dicantumkan bagan pengurus, pengawas, dan anggota. Kalau anggotanya ada banyak, bagan anggota tidak perlu dimasukkan, cukup pengurus dan pengawas. Kemudian untuk di situ juga ada terkait dengan permodalan, kegiatan pendapatan pengeluaran dana SHU. Jadi yang wajib tentang kelembagaannya, keanggotaannya, kemudian usaha yang sudah dijalankan atau sudah dirancang. Kalau untuk pendapatan pengeluaran dan SHU karena memang belum ada, itu tinggal di-stripkan saja, begitu. ampun maaf nih pula, ulun ini kan hanyar nih. Kayaknya kalau pian jelaskan tanpa ulun lihat secara real nih kayak apa yulah modelnya tuh Ngalih lah, masuk telinga tinggi. kiri keluar pulang kan masuk ulun. Kawa kapian tuh kirim makan di grup apa aja yang harus poin yang harus ulun siapakan gasan laporan tahun ini gitu nambah. Inggi sudah Pak Ai ulun kirim di grup Han, Inggi. Tinggal buka. Sudah ulun kirim di grup lah yang contoh laporan RAT. Ini ulun apakan lagi nah. Oh ya, siap. Makasih Bu. Nah, mati lampu pulang ada ulun bisa hilang jaringan pulang nih. Kalau belum berjalan berarti itu pendapatan kosong, pengeluaran kosong, langsung ya Mbak, sisa hasil usaha uang masuk itu doang gitu. Ini uang masuk uang keluar aja Bu Ai. Iya. Itu kosong juga uang masuk uang keluar. Uang masuk ada yang udah loh Pak, uang keluar fotokopi kayak itu boleh lah. Hibah. Bu, kembali ke RAT tadi Bu ya, Bapak itu Bu. Inggi. Kenapa tadi RAT-nya Pak? Ini kan maksudnya gini, seandainya ada koperasi yang jalan, itu apakah masih harus melakukan RAT atau kayak apa? Karena kan pertama gini, kita kan anggap aja nggak punya usaha nih, nggak jalan intinya. Nah, jadi RAT, apakah harus tetap membuat RAT kah atau ada? Nah, itu aja. Tetap diolah aja Pak Ai karena akta notarisnya sudah keluar dan terhitung 1 tahun kepengurusan sejak dikeluarkan akta notaris. Itu buat
apa itu persyaratan utama buat Mbak Seli turun itu nah Pak, biar dikunjungi Mbak Seli biar harus ada RAT. Siap, Ya siap, loh. siap. Oke. Lanjut silakan Mbak Sri lanjut. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ini kita akan mulai Zoom lagi pada pukul 12. Helm apa? Iya, helm banyak. 1.30 Oh, Bapak Ibu. ayo ini nama no. Bentar ya. Itu ada juga. Ah. Bapak Ibu, kita akan mulai Zoom lagi mungkin nanti di pukul 1.30 ya. Nanti saya akan reminder lagi Oh, ya. di grup Bapak Ibu. Jadi silahkan kalau misalkan mau istirahat dulu atau misalkan mau sholat zuhur dulu nanti akan keluar dari Bapak Ibu yang misalkan kuotanya banyak silakan saja ya untuk bertahan di Zoom. Tapi kalau misalkan nanti takut kuotanya habis begitu ya atau biar handphonenya di-charger dulu, nggak apa-apa keluar dulu. Nanti akan saya ingatkan atau reminder lagi di grup Bapak Ibu untuk sesi berikutnya. Jadi silakan untuk Bapak Ibu makan minum dulu atau misalkan mau yang ke kamar mandi, ke kamar kecil atau yang mau sholat zuhur. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan lagi Bapak Ibu. Terima kasih dulu lah. Terima kasih dulu. Saya silakan makanan dulu Bapak Ibu. Iya. Oke, siap. Izin live dulu, Bu. Ya, nanti saya akan ingatkan lagi di grup. Untuk presensinya cukup 1 kali, jadi nanti yang kedua tidak perlu presensi lagi. Ya. Jangan ketiduran ya. Kenon bangun nih akan gue telepon nih.